Shalom dan salam damai untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan kita dalam menjalani setiap aktivitas kita. Kita berdoa. Allah Pada Surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bersyukur di pagi hari ini karena kasih setia-Mu selalu mengalir kehidupan kami, sehingga kami dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan Roh Kudus-Mu bekerja, supaya kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Maleakhi 3 ayat 1 dikatakan demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jemaat yang terkasih, akhir-akhir ini kita sering mendengar dan menyaksikan banyaknya orang, terutama para pejabat pemerintah yang mendapat hukuman karena berbagai kasus yang menimpa mereka, terutama kasus korupsi. Kita memang tidak tahu pasti bagaimana reaksi mereka ketika harus menjalani hukuman. Demikian juga reaksi mereka setelah bebas dari hukuman. Tentu reaksi mereka tidaklah sama satu dengan yang lain. Tergantung dari bagaimana setiap orang berefleksi pasca hukuman tersebut. Ada yang mencoba belajar dari pengalamannya itu dengan melakukan perubahan dan komitmen untuk hidup lebih baik ke depan. Ada juga yang justru tidak peduli dengan hukuman yang pernah dijalaninya itu, dan malah dengan semakin berani mengulangi perbuatannya tersebut. Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel? Ketika mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan dengan mengalami pembuangan ke negeri orang, bagaimana reaksi mereka setelah mereka kembali ke tanah mereka di Palestina? Apakah mereka mencoba berefleksi dan belajar dari kesalahan mereka dan kemudian bertobat? Atau apakah mereka justru semakin menggila dalam melakukan perbuatan yang tidak baik? Atau bagaimana? Itulah sebabnya Maleakhi mengajak para imam dan umat Tuhan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, serta menaati perjanjian dengannya. Maleakhi mengingatkan bahwa Tuhan pasti datang dengan didahului oleh kedatangan utusannya, sebagaimana Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Tuhan. Kedatangan Tuhan tersebut merupakan wujud dari kesetiaan Allah pada perjanjiannya, dan pada saat yang sama kedatangannya itu juga merupakan tindakan pemurnian umatnya, serta pemurnian dan pentahiran emas dan perak. Tentu dalam tindakan pemurnian atau pentahiran itu ada proses, harus berlangsung. Dan bagi Maleakhi tidak ada seorang pun yang dapat mengelak dari proses itu. Hal ini juga mau mengatakan bahwa segala bentuk kenajisan umat Tuhan akan ditahirkan. Dalam kerangka itulah hukuman Tuhan diberlakukan. Tujuannya supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Saya teringat kepada sebuah lagu yang berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
Jadi tujuan kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Dan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Tuhan hanya meminta kita untuk tetap setia dan taat kepadanya melalui firman-Nya. Setia kepada bangsa, setia kepada gereja, setia kepada keluarga, setia kepada sahabat dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi pelaku keadilan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, dalam masa-masa Minggu Advent ini kita diajak untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena Dia datang melalui kelahirannya di Bethlehem dan juga kedatangannya yang kedua kali. Tentu perlu persiapan hati supaya Dia yang datang betul-betul hadir dalam hati kita. Meskipun sekeliling kita masih hidup dalam kedagingan, tetapi sebagai pengikut Kristus, siapkanlah hati kita dengan pertobatan yang total. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Tetaplah berbuat baik. Jangan menyalahgunakan kebebasan. Hiduplah sebagai umat Allah. Hormatilah semua orang. Kasihanilah saudara-saudaramu dan takutlah akan Tuhan. Janganlah mengabaikan firman Tuhan yang selalu diserukan untuk pertobatan kita. Melainkan lakukanlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan dalam hati kita seperti yang disampaikan ayat renungan kita hari ini yang mengatakan, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Dengan demikian, masa Advent dan Natal akan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan kita di dalam menyongsong hari kelahirannya. Biarlah firman-Nya selalu memperbaharui hidup kita supaya Dia yang datang benar-benar membawa sukacita dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kembali kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini yang telah Kau sediakan lewat napas kehidupan, lewat sukacita dan kekuatan, khususnya dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu bekerja dalam hati kami supaya kami benar-benar membuka hati kami, mempersiapkan jalan untuk-Mu Tuhan. Supaya kami dengan sukacita, supaya kami dengan semangat dalam menyambut hari kelahiran-Mu di Bethlehem dan juga kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup dalam kebenaran dan keadilan yang daripada-Mu, disitulah kami dapat menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam menjalankan segala aktivitas kami dimanapun kami bekerja. Apapun yang kami rencanakan Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami. Berkati keluarga kami, berkati para jemaat-Mu, supaya hidup kami selalu tergantung hanya kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kiranya jadilah kepada kami seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Horas dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Selamat Advent.